Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini nampaknya menarik begitu kan? Ya, soal Rismon ditolak mentah-mentah untuk menemui Pak JK. Aduh. Ya, ternyata Pak JK menolak begitu kan mentah-mentah, ya. Untuk Rismon yang kemudian kabarnya ingin menemui Pak JK. Ada apa begitu di balik ini semua? Makanya tuduhan-tuduhan tidak seperti ini kan tidak mendasar. Pak JK dituduh bohirnya soal dugaan ijazah palsu. 50 miliar beredar soal isu-isu memframing ya, soal penistaan agama. Ya, ini banyak kepada Pak JK. Kenapa Pak JK kok diserang terus begitu? Ada apa? Apakah karena jangan-jangan meminta Jokowi untuk mendesak ijazahnya untuk ditujukan kepada publik? kok sebegitu ngerinya begitu kan? Ada ngeri ya. Oke, sebelum kita bahas ya, kita tonton subscribe dulu begitu kan ya. Ini channel baru saya ya. Kenapa harus buat channel baru lagi? Karena yang sebelah itu buat channel baru sampai 3 begitu kan ya. Ya, mohon para subscriber dimanapun kita berada dukung channel baru saya seperti ini. Itulah tadi begitu kan ya, channel baru saya ya. Semoga teman-teman mensubscribe itu ya. Oke, kita lanjut lagi bahwa apa yang kemudian disampaikan Pak JK ini benar-benar sudah membongkar ya habis-habisan soal Rismon. Coba kita dengarkan ya, seperti ini. Si Rismon mau ketemu saya dengan 7 orang. Saya tidak terima. Mana jadi? Hah? Minta waktu, nanti dipilihkan WA-nya oleh temannya yang saya tolak. Roy suruh mau ketemu, saya tolak. Demi saya mau netral. Mana itu? Ini. Baca. Nah, itulah tadi begitu kan apa yang kemudian disampaikan Pak JK. Jadi pada awalnya kalau kita diruntut begitu kan ya, bahwa Rismon ingin menemui Pak JK. Nah, mungkin dari percakapan inilah yang kemudian didengar oleh para termon, di framing sana sini begitu kan, seolah-olah soal dugaan ijazah palsu ini ada bohirnya. Dan kemudian mengatakan Charlie Chaplin ya sebagai kias untuk mereka, ya tuduhan-tuduhan itu pastikan kepada Pak JK. Ya, sering menyebutkan Charlie Chaplin begitu kan. Ya, seperti contoh Adi Darmawan juga mengatakan Charlie Chaplin, ayo muncul. Tapi sekarang sudah terbongkar satu persatu begitu kan. Rismon ditolak mentah-mentah untuk menemui Pak JK. Malunya Rismon, malunya. Coba dengarkan lagi dan kita baca ya. 2 Maret, Pak. Dia mau ketemu saya. Ini salah satu chattingan. Assalamualaikum Pak Yadi. Ya, tabeye, saya Arif. Insya Allah kami mau silaturahmi dengan Pak JK sekalian. Ya, Rismon Sianiper mau memberikan buku Gibran Endgame kepada Bapak. Insya Allah yang mau silaturahmi. Dr. Rismon Hasibulan Sianiper. Ya, Dr. Vivian Hardian. Ya, terus kemudian siapa lagi ini ya? Yang di bawahnya nggak kelihatan begitu. Ya, jadi artinya apa? Ini merupakan hal yang kemudian diungkapkan oleh Pak JK begitu kan? Jadi sudah kelihatan dong seperti itu begitu kan? Ya, percakapan sudah diperlihatkan oleh Pak JK. Nampaknya Pak JK ini sudah kesal akan membongkar satu persatu. Keren Mas, ya saya setuju itu. Jadi ada apa di balik ini semua? Bahkan Pak JK sampaikan kepada termul-termul itu. Saking geramnya Pak JK begitu kan. Ya dikritik habis-habisan. Padahal Pak JK kan sebagai tokoh nasional yang membantu Jokowi ya untuk menjadi presiden. Tapi kan tidak ada sedikit pun yang kemudian begitu kan ya meminta dan menghormati Pak JK begitu. Ada apa di balik ini semua? Kan orang pasti bertanya-tanya begitu kan.
Jadi saya rasa Ini bahwa apa yang soal kemudian Pak JK ini Rismon ini benar-benar sudah marah melibatkan semarah-marahnya semua orang, begitu kan. dituduhlah saya, dituduh Puan, Coba kita dituduh tonton SBY, lagi, dituduh tonton siapa. lagi ya. Itu pengalihan aja. Jadi saya marah, kenapa? Apalagi saya dituduh kasih 5M. Mana saya kasih 5M? Ketemu aja tidak tahu saya. Kenal pun tidak. Ini buktinya. WA-nya. Tidak, saya bilang, jadi jangan terima. Saya bilang lagi mau bohirnya. Menemu saya tidak mau saya. Nah, itulah yang diungkapkan oleh Pak JK ya. Mau ketemu dengan Rismon ya, Rismon mau menemui Pak JK, saya enggan. Menolak begitu kan, ya. Apalagi mau memberikan uang 2 miliar, memberikan uang 50 miliar begitu kan. Di mana dan di mana tempatnya begitu kan? Jam berapa? Hari apa? Dan inilah yang kemudian disampaikan oleh Pak JK bahwa begitu kan ya, ketemu saja tidak, kenal saja tidak, apalagi memberikan uang. Itu logikanya begitu kan? Itu logikanya. Jadi saya kira kalau termol-termol itu sudah memframing sana sini, itu sudah keterlaluan, ya. Benar-benar keterlaluan, ya. Coba kita lihat begitu kan ya, banyak komentar-komentar netizen ya yang kemudian viral di media sosial begitu. Salah satunya begini nih. Termol salah pilih lawan. Politisi senior seperti Pak JK ya, lu senggol-senggol. Ya dibuka aja semualah rahasia Rismon yang sejak dari awal mau ngajak ketemuan sama Pak JK tapi selalu ditolak. Pak JK hanya ingin menjaga netralitas, makanya nggak mau ikut-ikutan masuk ke dalam pusaran ijazah dari awal. Tapi kalian termul kurang ajar kata netizen. jadi ini ngeri-ngeri sedap begitu kan. Tamparan keras dari netizen begitu. Jadi awal mulanya itu begini ya. Pak JK ini meluapkan kekesalan atas tuduhan-tuduhan Rismon Sianiper yang menyebutkan dirinya mendanai polemik kasus ijazah Joko Widodo, yakni soal tuduhan-tuduhan ijazah palsu begitu kan. Nah, Pak JK ini bahkan menegaskan peran besarnya dalam perjalanan politik Jokowi hingga menjadi presiden. Menurut Pak JK, tuduhan ya kepada dirinya mendanai soal ijazah Jokowi tidak mendasar. Justru mengakibatkan ya fakta yang mengabaikan fakta bahwa dirinya memiliki peran penting ya dalam mengangkat karir politik seorang Jokowi. Nah, ini yang harus kita pahami. Ya, JK ini mengungkapkan bahwa begitu dirinya adalah sosok yang membawa Jokowi ya ke Jakarta, ke panggung politik, walaupun itu berkali-kali ditolak oleh Ibu Megawati. Ya, pada akhirnya Ibu Megawati percaya terhadap Pak JK, asalkan Pak JK untuk mendampingi Jokowi. Nah, inilah yang kita lihat begitu kan. Saking percayanya PDIP terhadap ya Pak JK. Ya, sampai segitunya begitu kan PDIP. Seharusnya kan Jokowi berterima kasih kepada PDIP, berterima kasih kepada Pak JK. Kan itu logikanya. Tapi para termol-termol itu justru tidak mau berterima kasih. Ya, emang tiba-tiba Jokowi langsung jadi presiden. Pret. Masih banyak begitu kan drama-drama di situ, Bos. Ya, coba kita baca komentar netizen. Ya, sehat selalu Pak JK. Mereka termul selalu Bapak negarawan sejati. Terlalu ya, Bapak negarawan sejati kita. Ya, Sulawesi terlahir ya berjiwa kesatria. Sosok Pak JK berani dan berada di depan bila dihadapkan pada perdamaian dan kesatuan bangsa. Hidup Pak JK ya, hidup untuk diri sendiri sudah lama selesai, tidak butuh orang lain ini ya. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen yang mendukung ya terhadap Pak JK begitu kan. Dukungan-dukungan inilah yang kemudian ya Pak JK bisa jumpa pres. Kalau Pak JK diam maka dengan tuduhan-tuduhan seperti ini maka kemudian ya orang-orang akan terus menuduh Pak JK begitu kan ya. Dan pada akhirnya mereka malu sendiri begitu kan. Yang mengatakan, ayo Charlie Chaplin muncul dong. Jangan sembunyi, saya akan lawan. Ya kata Ade Darmawan. Begitu sombongnya keluar-keluar. Ketika Pak JK jumpa pers, ketika Pak JK melaporkan hal-hal seperti itu, ya mengkem mereka. Ya, makanya begitu kan. Jangan sok dulu begitu ya.
Pak JK itu tokoh nasional, tokoh politik ya, yang kemudian berkiprah di Golkar dan sebagainya. Saya kira ini sangat penting sekali untuk melihat rekam jejak dari Pak JK begitu. Ya, apa yang sudah dibuat oleh bangsa dan negara kita? Banyak Pak JK. Menjadi wakil presiden 2 kali dibandingkan dengan para termul sekarang habis goreng sana sini begitu kan ya, dapat uang sana sini dari AdSense mereka ya, view-nya tinggi misalnya, bukan soal itu yang dijadikan target. Ya, karena apa? Karena kita lihat saja bahwa untuk melihat dengan hal-hal seperti ini, seperti Pak JK misalnya, ya kita lihat bagaimana memotret begitu kan ya perjalanan Pak JK itu sendiri kan bersama dengan Jokowi pada waktu itu begitu. Jadi saya kira salah alamat, salah pilih lawan. Ya inilah yang terjadi begitu. Makanya seharusnya kan sudah sering saya mengatakan bahwa Pak JK harus datangi ke Polda memberikan klarifikasi. Ternyata alhamdulillah memberikan klarifikasi begitu kan. Dan setelah memberikan klarifikasi seperti ini, apakah termul akan bertobat? Tidak. Justru mereka begitu kan ya, justru mereka semakin mengecek. Coba kita aja begitu kan ya. Ejekan-ejekan seperti itu akan muncul begitu. Coba kita lihat saja tonton yang Yeti sebelah begitu. Makanya saya buat channel baru itu begitu kan, sebagai bentuk bahwa tidak hanya membahas soal politik, semuanya akan dibahas itu di channel baru saya itu ya. Silakan Anda subscribe. Jadi saya melihat bahwa Pak JK hari ini benar-benar geram, benar-benar marah dengan situasi dan kondisi politik hari ini begitu kan. Masa iya hanya dengan hal-hal seperti itu lalu kemudian Pak JK ya digoreng habis-habisan, punya hutang inilah, punya hutang itulah begitu kan. Dianggap menistakan agama, semuanya gagal total. Ya, semuanya tuduhan-tuduhan itu gagal total. Tapi para termol itu justru sekarang ini ya sering ya justru semakin menggoreng Pak JK begitu. Ini kan geri-geri sedap bos ya, geri-geri sedap. Coba kita tonton lagi begitu secara utuh apa yang kemudian disampaikan oleh Pak JK. Seperti ini. Kenapa tiba-tiba sensitif sekali saya katakan saya seniornya? Siapa yang membawa Jokowi ke Jakarta? Saya membawa ke Jakarta dari Solo untuk jadi gubernur. Saya bawa. Saya ke Ibu Mega. Ibu, ini calon baik orang PDP. Jangan. Nah, itulah yang kemudian disampaikan Pak JK begitu kan ya. Kalau bukan karena Pak JK dengan PDP, seorang Jokowi tidak akan mungkin menjadi seorang presiden. Wih, apakah mau dibongkar? Apa mau dibongkar gerak-gerik seperti ini begitu kan? Termul-termul kan sudah menerima enaknya. Ya. Pak JK ini melawan Jokowi, melawan Prabowo pada waktu itu berdarah-darah dong, begitu kan ya. Apa sumbangsih dari Jokowi terhadap PDIP, terhadap Pak JK? Apakah hanya sekelas minta terima kasih? Ya, itulah kalau ada orang yang tidak berterima kasih begitu kan ya. Saya yakin, lihat kalau sudah pohonnya seperti itu, bawahannya hati-hati ya. Kalau pohonnya sudah berduri ya, terus kemudian hati-hati buahnya begitu kan. Hati-hati betul. Bisa saja kena. Ya, bisa saja ada turun-temurun begitu. Ibarat ini buah salak begitu kan ya. Banyak durinya, terus kemudian kalau mau ngambil buahnya di situ begitu ada durinya. Hati-hati begitu kan soal dinasti politik. Kalau sudah atasnya sudah seperti itu, turun-temurun ya tidak jauh beda lah. Tidak berterima kasih dong. Ya, bisa jadi begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di-subscribe.